pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Kontak senjata dengan KKB di Puncak Jaya, 2 polisi tewas. Seorang pemuda tewas diterkam buaya saat memancing di Sungai Sorong. Bertambah lagi pimpinan OPM di Maibrat Papua Barat Daya yang menyerahkan diri ke NKRI. Kelompok kriminal bersenjata kembali menyerang polisi di Kampung Usir, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada hari Jumat. Mereka menembak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens hingga tewas. Kedua korban adalah Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rerei. Menurut warga setempat, mereka sebelumnya mendengar suara letusan senjata api tidak jauh dari Kampung Usir. Anggota Satgas yang mendapat laporan langsung bergerak cepat ke lokasi. Mereka sempat terlibat kontak tembak dengan anggota KKB. Namun naas, 2 anggota Brimob, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rerei terluka akibat tembakan. Jasad kedua korban sempat dibawa ke RSUD Mulia. Namun saat tiba di rumah sakit, kedua korban meninggal dunia. Warga sekitar mengaku mendengar suara letusan senjata api dari arah Kampung Usir. Menanggapi kejadian ini, tim kami dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak ke lokasi kejadian dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Aparat gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi dan mengejar para pelaku. Kami mengimbau masyarakat Puncak Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya dan tetap menjaga situasi Kamtibmas. Pada hari Sabtu, kedua jenazah diterbangkan ke Kabupaten Mimika. Setelah itu, kedua jenazah diberangkatkan ke kampung halamannya. Upacara pelepasan digelar di Bandara Moses Kilangin Mimika yang dipimpin langsung oleh Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan diberangkatkan ke Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Baratu Anumerta Raymond Rerei dimakamkan di Mimika. 2 personel Brimob Satgas Damai Kartens mendapatkan pangkat penghargaan 1 tingkat lebih tinggi. Hingga saat ini ratusan polisi dan tentara masih mengejar pelaku yang diduga dari kelompok KKB pimpinan Ternus Enumbi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Tri Mulyono, salah seorang warga Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang tewas diterkam buaya pada hari Selasa pekan lalu. Jasad korban ditemukan pada hari Sabtu sekitar 8 km dari lokasi kejadian dalam keadaan sudah tidak utuh. Korban saat itu sedang memancing, namun tiba-tiba seekor buaya menerkam dan menyeret korban hingga ke tengah sungai. 3 rekan korban sempat mengejarnya, namun tidak berhasil. Jasad korban akhirnya ditemukan nelayan yang kebetulan sedang mencari ikan di sekitar sungai. Korban atas nama Tri Mulyono berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia, dengan lokasi penemuan korban serta jarak dari lokasi kejadian dengan ditemukannya korban itu kurang lebih 8 km. Selanjutnya korban tersebut dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit dan diserahkan ke pihak keluarga. Kami Basarnas Sorong mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang melaksanakan aktivitas di Sungai Klamono
bantaran Sungai Klamono untuk selalu berhati-hati, karena kita tahu bahwa ada binatang buas, buaya yang juga berada di sungai tersebut, sehingga perlu waspada dalam melaksanakan aktivitas di sepanjang aliran sungai di Klamono. Jasad korban yang berusia 23 tahun ini kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Kejadian ini menambah daftar panjang serangan buaya di perairan Papua Barat Daya. Tim SAR mengimbau masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Tidak terima keluarganya dibunuh, keluarga korban mendatangi rumah terduga pelaku dan melakukan pembakaran. Sebuah rumah milik pelaku di Jalan Gema Ripa, Kabupaten Merauke, hangus terbakar. Pembakaran dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga keluarga korban. Pemadam kebakaran yang datang mampu mencegah kebakaran merembet ke rumah lain. Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno mengatakan saat rumah dibakar sudah tidak ada penghuni. Pemilik rumah sudah mengosongkan untuk kita amankan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lebih lanjut. Dan masalah itu yang jelas sudah ditangani sama kepolisian. Dugaan balas dendam dari korban yang dia aniaya sebelumnya yang meninggal dunia kepada Pak. Kalau hal itu masih dalam lidik karena selama ini nggak ada informasi terkait hal itu, tapi ini masih nanti didalami sama dari Reskrim, nanti masih lidik. Pembunuhan pemuda terjadi pada Kamis pekan lalu. Segundus ditemukan tewas di Jalan Kudamati dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya. Polisi bergerak cepat dan sudah menangkap 2 pelaku. Motif pembunuhan pemuda itu diduga karena cekcok saat mereka berpesta minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Narkoba Polresta Jayapura meringkus 3 pengedar ganja lintas negara. Salah satu dari tersangka adalah warga negara Papua Nugini dan 2 lainnya warga kota Jayapura. Mereka tidak berkutik ketika polisi menyergapnya di Jalan Pantai Kelapa, Kompleks Argapura Bawah, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain ganja seberat 7,5 kg, 4 butir amunisi kaliber 12, handphone, uang tunai, serta 1 kendaraan roda 4. Para tersangka mengaku ke polisi ganja dipasok dari Papua Nugini dan rencananya akan dijual ke wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura. Sementara 4 butir amunisi kaliber 12 mereka beli dari polisi di Papua Nugini. Dilakukan pemeriksaan, didapati di dalam mobil minibus Avanza warna silver ditemukan ada 3 orang bersama dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat ada di depan ini, yang semuanya terbungkus dalam aluminium foil yang diisi di dalam tas. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati barang tersebut, tim membawa ketiga tersangka ini ke Polres untuk melakukan pendalaman. Dari pendalaman dilakukan, selain menemukan daripada jenis ganja, ditemukan juga ada 4 proyektil atau amunisi yang ada di salah satu tas mogen yang dimiliki oleh tersangka. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Anggota organisasi Papua Merdeka kembali menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Kali ini seorang tokoh penting bernama Yeremias Faumair. Ia merupakan komandan batalion Ayosami dari organisasi Papua Merdeka, Kodap 4, Sorong Raya, Papua Barat Daya. Yeremias Faumair mendatangi pos TNI Satgas Yonif 501 Bajrayuda di Kampung Fou, Maibrat, Papua Barat Daya.
Yeremias menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mencium bendera merah putih. Yeremias menyerahkan diri karena kerinduannya terhadap keluarga yang selama ini ia tinggalkan karena memanggul senjata melawan aparat keamanan. Hari ini kita telah melaksanakan kegiatan pemutihan terhadap saudara Yeremias Pumair. Ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya kita telah berhasil untuk mengajak dari keluarga yang bersangkutan, ibu dan 3 orang anaknya untuk kembali ke kampung. Kami Satgas juga menjelaskan bahwa kita di sini tugasnya tidak lain untuk menciptakan keamanan sehingga pembangunan di Kampung Fok ini dapat berjalan dengan baik. Besar harapan kami dengan kembalinya Bapak Yeremias Pumair ke NKRI bisa bergabung bersama prajurit TNI, Satgas 501 Bajrayuda untuk sama-sama menjaga keamanan di kampung, sama-sama menjaga pembangunan, menjadikan Kampung Fok ini menjadi kampung yang nyaman dan enak untuk ditinggali bersama keluarganya. Dan Satgas mengajak Yeremias Pumair untuk hidup lebih baik dan tidak lagi melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Menurut data Satgas Yonif 501 Bajrayuda, selama 10 bulan terakhir, TNI berhasil mengajak 15 simpatisan OPM kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, Hendra melaporkan. Banyak faktor yang menyebabkan penyebaran HIV di Merauke, Papua Selatan akhir-akhir ini meningkat. Selain pergaulan bebas, faktor maraknya seks online ikut berperan menaikkan jumlah kasus HIV di Merauke. Selain itu, maraknya tempat hiburan malam seperti tempat karaoke dan panti pijat dianggap juga menyuburkan sikap permisif terhadap seks. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Nevil Muskita meminta semua pihak memikirkan jalan keluar untuk mencegah pertumbuhan HIV di Merauke. Ia juga meminta aparat menertibkan pornografi dan seks di dunia maya agar kasus HIV bisa dicegah. Untuk tempat-tempat risiko tinggi seperti tadi disebutkan seperti panti pijat, karaoke dan lain-lain, ini sebenarnya sudah kita kontrol gitu. Jadi penularan di tempat-tempat risiko tinggi ini misalnya dari pekerjanya itu sudah kita minimalisir karena kita kontrol tiap bulan gitu. Jadi justru penularan yang sekarang terjadi ini di masyarakat, di masyarakat yang mungkin saja yang bersangkutan sudah tahu status HIV-nya dan menularkan ke orang lain, tapi mungkin lebih banyak belum tahu status HIV sehingga dia berperilaku berisiko akhirnya menularkan. Dari data yang dihimpun sejak tahun 1992 hingga 2024, tercatat sebanyak 2.958 kasus HIV di Merauke. Hingga bulan Maret 2025, angka HIV bertambah 30 kasus. Mirisnya, HIV tidak hanya menjangkiti orang dewasa, namun juga pelajar dan mahasiswa, serta ibu rumah tangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan dini dan di bawah umur terus bertambah di Merauke, Papua Selatan. Hal ini terlihat dari warga yang datang ke kantor pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Merauke yang meminta rekomendasi untuk menikah. Hingga bulan April tercatat sudah ada sekitar 20 permohonan untuk menikah di bawah umur. Menurut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Merauke, Eri Akib, seluruh pasangan yang datang untuk menikah sudah dalam kondisi hamil, padahal mereka belum cukup umur. Jadi kalau untuk pernikahan dini biasanya kami mendapat surat dari kantor agama, nanti kami balas. Artinya dari sini dia minta rekomendasi bahwa anak ini boleh nggak menikah, padahal tapi kalau dia di bawah umur jelas kami menolak. Karena sesuai dengan aturan Undang-Undang Pernikahan itu nomor 16 tahun 2019 bahwa pernikahan boleh dilakukan kalau anak tersebut berusia 19 tahun ke atas. Jadi kalau dia di bawah 19 tahun jelas kami menolak, kecuali kalau dia sudah hamil dengan ada bukti hasil USG dari dokter spesialis kandungan.
Keputusan boleh atau tidaknya pasangan muda ini menikah tentu bergantung dari keputusan sidang pengadilan agama. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Merauke hanya sebagai fasilitator. Namun fenomena pernikahan di bawah umur disertai kehamilan, pertanda pergaulan bebas di kalangan remaja makin bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 345 jemaah haji berangkat dari Bandara Rendani Manokwari menuju embarkasi Makassar. Ratusan jemaah haji ini akan bergabung dengan ribuan jemaah haji lain wilayah timur dan berangkat ke Tanah Suci pada hari Selasa. Sebelum berangkat, ratusan jemaah haji telah mendapat pembekalan selama 1 minggu di kabupaten asal. Ini berapa rombongan ini semua nih? Berapa rombongan? 4 rombongan. 4 rombongan ya? Totalnya berapa Pak? 1 rombongan 11 orang. 11 orang ya. Apakah Bapak ini menggunakan ibadah haji menggunakan biaya sendiri atau seperti apa Pak? Dia sendiri. Biaya sendiri. Bapak bersama keluarga atau Bapak sendiri? Berapa orang Pak? Berapa orang Bapak? 2 orang aja sama istri? Ya, sama istri. Jemaah haji juga didampingi petugas kesehatan dari Kementerian Agama. Mereka diimbau untuk mewaspadai suhu panas di Arab Saudi. Jemaah haji tertua asal Papua Barat, yaitu berumur 90 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi rupiah berdaulat di Dermaga Satro Lantamal 10 Jayapura pada hari Minggu. Tim ekspedisi rupiah ini akan mendatangi daerah tertinggal, terdepan dan terluar untuk penukaran uang rupiah bagi masyarakat setempat yang membutuhkan. Tim sudah menyiapkan layanan kas keliling dan menyediakan uang tunai sebesar 14,8 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspedisi rupiah berdaulat kali ini menyasar 5 pulau. Untuk mendistribusikan uang rupiah yang layak edar, dan kita akan menarik uang rupiah yang sudah tidak layak edar, dan juga kita akan melakukan edukasi ke anak-anak sekolah di Pulau 3T terkait dengan ciri-ciri keaslian uang, dan juga kita nanti akan menyerahkan bantuan alat belajar, dan juga nanti para pelajar akan punya kesempatan untuk mengunjungi KRI, Bapak ya. Berapa banyak Pak uang yang disiapkan Pak? 14,8, ada kenaikan 7,25% dibanding tahun lalu 13,8. TNI Angkatan Laut menyiapkan armada dalam ekspedisi rupiah ini untuk membantu Bank Indonesia mengkampanyekan cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat. Cukup ada 5 tempat atau 5 daerah, yaitu 3T yang kita sebutkan tadi. Semoga ini dan kita laksanakan dalam 5 hari depan. Demikian. Berapa kru Pak yang dikerahkan dari TNI? Jumlah krunya dengan pimpinan yang dari TNI Angkatan Laut yang dilibatkan? Oh iya, dalam 36 personil. Kalau tidak salah, kalau BI ada 15 Bapak ya? Ada 15. 36 personil dari Angkatan Laut dengan KRI yang baru kita lepas tadi. Dipimpin siapa Pak? Yang dibawa Mayor itu Mayor Rahmadi, itu pelaut sebagai dan KRI-nya. Kegiatan kas keliling juga mencakup bantuan perlengkapan sekolah berupa tas dan alat tulis kepada pelajar di pulau-pulau terpencil dan terluar. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 22 Mei. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.